Mas Dr. Muhammad Taufik, dipersilahkan. Berdiri atau duduk? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Yang belakang belum. Takbir. Terima kasih. Sangat berbahagia hari ini ada Bapak Bangsa. Jadi kalau menyebut reformasi, besarnya PDI salah satu yang membesarkan itu Pak Amin Rais. Karena tahanan politik dilepas juga di masanya Pak Amin Rais. Ya. Di sini banyak sahabat saya. Beliau ini satu kampus dengan adik saya, sama-sama pernah di skorsing juga di ITB, yang pernah di penjara juga. Jadi adik saya 6 bulan, tapi adik saya nggak pernah cerita, hanya saya yang tahu. Nah ini kalau beliau ini revolusioner sama seperti Pak Mudrik. Pak Mudrik ini punya hubungan pribadi dengan saya. Beliau ayah saya, abang saya, dan guru politik saya. Ya. Pak Amin tidak usah disebut. Bang Egy ini kawan saya sejak 92. Waktu itu beliau belum kenal dunia politik, masih demo di DPR. Ya. Mas Rus ini masih punya hubungan koneksi. Saya IP-an sama beliau ini. Jadi alhamdulillah di sini saudara Dr. Andre, dan ini kawan saya gara-gara jin buang anak dia jadi napi. Ya. Baik, saya ingin sampaikan singkat saja. Kalau Pak Mudrik mengatakan kapan people power, saya menginginkan setelah ini ada agenda kedua di Jogja, di Jakarta, di Bandung. Setuju? Kalau bicara people power, tidak ada yang melanggar hukum. People power itu adalah kekuatan rakyat. Nanti Pak Amin akan menjelaskan. 2014 Pak Jokowi juga membuat buku tentang people power. Betul? Sekarang kita ingin ibu-ibu, ini ada Mbak Wuri yang sudah menyiapkan mobil Pak Jokowi untuk diajak pulang. Berdiri Mbak Wuri. Ini namanya Wuri Baret. Kalau viral di media sosial, yang mau membelikan tiket, Mbak Wuri, aku urunan bayar dewe. Ya. Saya ingin katakan ada 3 peluang untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara konstitusional. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 2020 itu skandal korupsi terbesar. Kenapa? Angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar. Takbir. Jadi kalau triliun, triliun, dikoreksi wartawan memang jago koreksi. Nah, ini juga ada sahabat saya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Ya. Pasal 7 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah impeachment. Dan 3 syarat impeachment diatur di pasal 7. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap konstitusi. Tadi semua pembicara, ayahanda Pak Mudrik, Panglima Besar Jenderal Bintang 6 sudah Jenderal Bintang 7 sudah ada obat-obat pusing. Jenderal Bintang 6 beliau sudah mengatakan salah satu pelanggaran konstitusi terbesar, belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang Jenderal Bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Purnowo. Ya, Purnowo. Ya. Jadi syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah penodaan terhadap pelanggaran hukum. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Perpu tentang Omnibus Law itu harusnya 2 tahun diperbaiki. 2 tahun tidak kunjung diperbaiki, ternyata justru menerbitkan undang-undang baru. Ini penyelewengan dan pelanggaran hukum. Jadi 3 hal itu yang bisa menjadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat? Lalu bagaimana skenarionya? Ini apa ndak?
kawan saya Bang Sahgandan Enggolan dan juga Bang Rizal Ramli serta yang di Melbourne ya Prof Denny sudah membuat skenario. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat, saya sepakat dengan Pak Mudrik, jangan menunggu 24 Februari ya. Pak Harto ke Pak Habibie juga people power, betul. Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi people power itu tidak dilarang, yang dilarang adalah makar. Saat ini yang bisa makar hanya dua, tentara dan polisi. Tapi saya yakin tentara tidak bisa makar karena senjatanya polisi lebih canggih dari senjatanya tentara. Betul apa betul? Tanya sama Kang Dedi, bener nggak senjatanya? Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan karena tidak bijak, pembicaranya banyak. Mari kita sepakat, habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta kita gelorakan people power. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kisah menarik di zaman Rasul pada tahun 630 Masehi atau tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, kaum musyrik Quraisy mencurangi aturan main dalam kesepakatan Hudaibiyah. Rasulullah pun tidak bisa lagi mentolerir kelakuan musyrik Quraisy yang sudah berulang kali berbuat nggak fair dan melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, datang ke Madinah mencoba melakukan negosiasi agar Rasulullah mampu menerima kecurangan musyrik Quraisy. Rasul menolak, lalu Abu Sufyan mencoba melobi Abu Bakar, Umar dan Ali. Hasilnya sama, gagal. Rasulullah sudah pada titik tidak bisa lagi dilobi. Quraisy sudah keterlaluan. Jika dibiarkan terus, maka kecurangan dan kesewenang-wenangan yang akan menang. Maka pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, Rasulullah menyiapkan pasukan besar, menyiapkan people power. 10.000 massa yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor bergerak dari Madinah menuju Mekah. Setiap lewat satu kabilah, warga kabilah itu ikut bergabung. Akhirnya jumlah yang ikut semakin banyak. Jadilah aksi massa yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah datang ke Mekah dengan begitu banyak massa yang mengikutinya. Menggerakkan people power bukanlah untuk membuat kerusuhan atau kekacauan. Justru sebaliknya. Untuk memastikan kedamaian terjadi dengan menolak perjanjian yang telah dicurangi oleh musyrik Quraisy. Rasulullah memasuki kota Mekah dan berkata, "Siapa yang masuk ke masjid, maka mereka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka mereka aman. Siapa yang berdiri di rumah dan menutup pintu rapat-rapat pintunya, maka mereka aman." Rasulullah pun menduduki kota Mekah tanpa perlawanan, tanpa setitik darah pun yang tumpah. Lalu Rasul keliling Ka'bah dan menghancurkan semua berhala yang telah melalaikan manusia pada Tuhannya. Rasulullah pun membaca ayat, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Jadi, aksi rakyat yang dilakukan di bulan Ramadan dengan damai bukan untuk membuat kerusuhan, justru untuk menegakkan keadilan, membebaskan Mekah dari berhala yang melalaikan. Tidak ada pertumpahan darah di Mekah, karena memang rakyat Quraisy tidak diprovokasi untuk melakukan perlawanan. Di samping juga, mereka sudah gentar untuk melihat aksi rakyat, people power yang sangat dahsyat itu. Tidak ada yang berani menyulut konflik horizontal. Mari bangkit berjuang, berjihad, membela kebenaran. Yang perlu kita pastikan adalah, apakah kita telah memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan ini atau belum? Setiap orang punya porsi dan posisinya masing-masing. Mainkan itu dengan maksimal dan penuh kesungguhan. Ada juga kisah di zaman dulu. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan Fir'aun ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah. Tak ada jalan lagi. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam lapangan api yang luas. Kalian sudah kalah.
Itu yang dikatakan pasukan Ahzab ketika mereka mengepung Nabi Muhammad SAW di dalam kota Madinah. Menyerahlah. Itu yang dikatakan oleh pasukan Mongol kepada Saifuddin Qutuz ketika mereka akan masuk ke Mesir setelah meluluhlantahkan ibu kota Muslim di Irak. Menyerahlah. Itu yang dikatakan oleh pasukan Nika ketika mereka mengepung kota Surabaya dengan pasukan dan peralatan perang yang sangat besar. Tapi sejarah mencatat siapa yang tenggelam, siapa yang mati mengenaskan, siapa yang hancur setelahnya. Kita mungkin kalah, tapi kita juga bisa menang. Tapi kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita bersama di jalan yang ditempuh para ulama. Mereka pewaris Nabi. Mereka mewarisi keberkahannya. Dan mereka juga mewarisi pahit getirnya perjuangan para Nabi. Allah menyuruh kita berharap padanya. Maka tetaplah pada posisi masing-masing sampai Allah menetapkan janjinya. Himbauan Ketua GNPF Ustadz Bahtiar Nasir LCMM, panjatkan doa dengan penuh keyakinan karena senjata kaum mukmin ini adalah doanya. Semoga Allah menjaga langit dan bumi negara Indonesia dari kekuatan jahat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Zat yang tidak pernah bosan mendengar rintihan setiap hamba, yang mengetahui setiap kejadian, yang mendengar setiap doa, yang mengabulkan setiap permintaan. Wahai Rabb yang mampu mengubah setiap keadaan, hari ini hamba bersimpuh malu di hadapan-Mu. Karena begitu banyak nikmat yang Kau beri, namun dosa hamba kian hari kian bertambah. Ya Allah, hamba sadar bahwa diri ini berlumur dosa. Tapi hamba yakin bahwa Engkau tak pernah menutup pintu rahmat-Mu. Engkau tahu ya Allah mana yang terbaik buat hamba-Mu. Tak ada daya dan upaya bagi hamba kecuali dari-Mu. Kami hanya bisa berikhtiar dengan karunia-Mu. Sungguh keputusan adalah hak-Mu. Namun hamba menghibah agar jangan Kau biarkan umat sebanyak ini dipimpin oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Jangan Kau biarkan kami dipimpin oleh orang yang tak mempunyai rasa takut kepadamu. Hadirkan ya Allah di negeri ini pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh-Mu. Yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Kepadamu ya Allah kami serahkan segala urusan. Ya Allah, muliakanlah agamamu, menangkanlah para kekasih-Mu, dan kalahkanlah musuh-musuh-Mu. Demi kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah kepada kami pemimpin yang adil, jujur, cerdas, dan berani untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur, aman dan damai, di bawah ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.